Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Sebuah undang-undang yang bisa menentukan hidup dan mati kini benar-benar disahkan. Tapi pertanyaannya, apakah ini murni soal keamanan atau justru perubahan arah yang lebih dalam? Ketika hukuman yang selama puluhan tahun tidak digunakan, tiba-tiba diaktifkan kembali dan bahkan dirayakan secara terbuka oleh pejabat tinggi, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Apakah ini langkah tegas menghadapi ancaman atau sinyal bahwa batas-batas lama mulai ditinggalkan? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 30 Maret 2026, Parlemen Israel meloloskan satu aturan yang langsung mengguncang perhatian dunia. Bukan karena Israel sedang menciptakan bentuk hukuman yang benar-benar baru, melainkan karena negara itu memutuskan menghidupkan kembali sesuatu yang selama puluhan tahun nyaris tidak pernah disentuh. Hukuman mati, yang selama ini seperti terkunci rapat di dalam sejarah hukum Israel, tiba-tiba dibawa kembali ke permukaan dan ditempatkan di tengah konflik yang paling sensitif. Yang membuat langkah ini terasa berat adalah konteks tempat aturan itu akan bekerja. Dalam teks yang diloloskan, hukuman mati dibuka jalannya bagi pelaku serangan mematikan yang diproses melalui pengadilan militer. Secara resmi, alasan yang dipakai adalah deterrence, efek jera, dan kebutuhan untuk menghadirkan hukuman paling keras bagi aksi yang dikategorikan sebagai teror. Dari sisi retorika politik, pesan itu terdengar tegas. Negara ingin menunjukkan bahwa serangan yang menewaskan warga tidak lagi akan dibalas dengan hukuman biasa. Namun pada hari yang sama, fokus publik segera bergeser dari sekedar isi aturan ke arah yang jauh lebih dalam. Karena masalahnya bukan hanya seberapa keras hukumannya, tetapi kepada siapa hukum itu paling mungkin dijatuhkan. Dalam konflik Israel dan Palestina, pengadilan militer selama ini menjadi jalur yang paling sering digunakan untuk memproses warga Palestina di wilayah pendudukan. Disinilah ketegangan langsung muncul. Sebab ketika hukuman paling final dimasukkan ke dalam sistem yang sejak lama diperdebatkan keadilannya, kontroversi tidak mungkin bisa dihindari. Selama bertahun-tahun, berbagai organisasi hak asasi manusia mengkritik pengadilan militer karena dianggap tidak memberikan perlindungan yang seimbang. Kritik itu mencakup banyak hal, mulai dari akses pembelaan, tekanan dalam pemeriksaan, hingga tingkat vonis yang sangat tinggi. Maka ketika hukuman mati kini diarahkan ke jalur itu, banyak pihak langsung membaca perubahan ini bukan sebagai penyesuaian hukum biasa, tetapi sebagai pergeseran besar dalam cara negara menggunakan kekuasaan. Kejutan berikutnya datang dari sisi sejarah. Selama ini Israel memang tidak sepenuhnya menghapus hukuman mati dari sistem hukumnya, tetapi praktiknya hampir tidak pernah dipakai. Eksekusi terakhir yang benar-benar dilakukan terjadi pada 1962. Sejak saat itu, hukuman mati seperti menjadi simbol hukum yang ada di atas kertas namun tidak digunakan dalam kenyataan. Karena itu, keputusan pada 30 Maret 2026 terasa seperti membuka kembali pintu yang selama lebih dari 6 dekade sengaja dibiarkan tertutup. Di titik ini, narasi pemerintah Israel dan kekhawatiran para pengkritiknya mulai terlihat bertabrakan secara terang. Pemerintah ingin menampilkan aturan itu sebagai jawaban atas rasa marah, rasa takut, dan tekanan keamanan yang terus membesar dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi para pengkritik melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat bahwa hukum yang paling tidak bisa ditarik kembali kini dipasang di atas medan politik yang penuh ketimpangan, penuh luka sejarah, dan penuh ketidakpercayaan. Karena itu, sejak hari pertama aturan ini diloloskan, perdebatan tidak pernah benar-benar berhenti pada kalimat apakah pelaku serangan layak dihukum berat. Perdebatan langsung melompat ke lapisan yang lebih tajam, yaitu apakah negara sedang memakai hukum untuk menegaskan keamanan atau sedang mengubah batas kekerasan yang dianggap sah.
Pada 30 Maret 2026, Israel bukan hanya meloloskan sebuah undang-undang, Israel sedang mengirim sinyal bahwa garis yang dulu dianggap terlalu jauh, kini sudah resmi dilewati. Akar dari kebijakan ini tidak muncul dalam satu malam. Jauh sebelum 2026, gagasan untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku serangan sudah berulang kali muncul di dalam politik Israel. Pada 3 Januari 2018, Parlemen Israel sempat memberikan persetujuan awal terhadap rancangan yang bertujuan mempermudah vonis mati bagi pelaku yang dikategorikan sebagai terorisme. Namun pada saat itu, langkah tersebut tidak pernah benar-benar mencapai tahap akhir. Penolakan datang dari berbagai sisi, mulai dari kekhawatiran diplomatik hingga risiko hukum yang dianggap terlalu besar. Perubahan mulai terlihat ketika tekanan keamanan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Serangkaian serangan mematikan yang terjadi secara sporadis membuat isu keamanan kembali menjadi pusat perdebatan publik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang sebelumnya dianggap terlalu ekstrim perlahan mulai mendapatkan tempat. Narasi yang dibangun pun berubah. Jika sebelumnya hukuman mati dipandang sebagai langkah yang berbahaya, kini ia mulai dibingkai sebagai alat untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat. Momentum politik memainkan peran besar dalam perubahan arah ini. Pada 2022, tokoh garis keras seperti Itamar Ben-Gvir menjadikan hukuman mati sebagai bagian dari janji kampanyenya. Ia tidak hanya mengangkat isu ini sebagai wacana, tetapi mendorongnya menjadi agenda nyata yang harus diwujudkan. Sejak saat itu, gagasan tersebut tidak lagi berada di pinggiran. Ia bergerak masuk ke pusat kekuasaan, didorong oleh dukungan politik yang semakin solid. Langkah konkret mulai terlihat pada 10 November 2025 ketika rancangan undang-undang ini lolos pembacaan pertama di parlemen. Ini menjadi sinyal bahwa jalur legislatif sudah terbuka lebar. Meski masih menghadapi perdebatan, arah pergerakannya semakin jelas. Apa yang dulu hanya menjadi ide yang berulang kali gagal, kini bergerak menuju tahap yang lebih serius. Dalam politik, ini adalah titik di mana sebuah gagasan berubah menjadi kemungkinan nyata. Namun yang menarik, dorongan untuk meloloskan aturan ini tidak sepenuhnya datang dari kesepakatan semua pihak di dalam negara. Justru sebaliknya, sejumlah lembaga keamanan dan hukum di Israel menunjukkan keberatan terhadap rancangan tersebut. Mereka khawatir bahwa aturan ini akan menimbulkan tekanan internasional, mempermulit hubungan diplomatik, dan membuka pintu bagi tantangan hukum yang panjang. Bahkan ada kekhawatiran bahwa penerapannya bisa memperburuk situasi keamanan alih-alih memperbaikinya. Meski demikian, dinamika politik pada akhirnya lebih kuat. Pada 30 Maret 2026, rancangan itu resmi diloloskan dalam voting final. Ini menjadi momen penting yang menandai perubahan besar dalam kebijakan hukum Israel. Bukan hanya karena isi undang-undangnya, tetapi karena cara ia berhasil melewati semua hambatan yang sebelumnya selalu menghentikannya. Dalam hitungan tahun, sesuatu yang dulu dianggap tidak mungkin berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Perubahan ini menunjukkan satu hal yang sering terjadi dalam politik. Batas yang dulu dianggap terlalu jauh bisa bergeser ketika tekanan meningkat dan dukungan politik menguat. Dalam kasus ini, tekanan keamanan dan dinamika domestik berhasil mendorong kebijakan yang sebelumnya tertahan menjadi langkah resmi negara. Dan ketika itu terjadi, yang berubah bukan hanya satu aturan hukum. Yang ikut berubah adalah cara negara mendefinisikan respon terhadap ancaman, serta sejauh mana negara bersedia melangkah untuk mempertahankan rasa aman yang diinginkan. Reaksi internasional mulai terlihat bahkan sebelum keputusan akhir diambil. Pada 29 Maret 2026, sehari sebelum voting final, sejumlah negara sekutu Israel seperti Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Australia, dan Selandia Baru sudah mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka memperingatkan bahwa rancangan aturan tersebut berpotensi bersifat diskriminatif dan bisa merusak prinsip hukum yang adil. Ini bukan reaksi biasa. Biasanya, kritik dari sekutu datang dalam bahasa yang lebih hati-hati. Namun kali ini, nadanya jauh lebih tegas dan langsung. Keesokan harinya, 30 Maret 2026, undang-undang itu tetap diloloskan. Dan tepat setelah itu,
Perhatian publik tidak hanya tertuju pada isi aturan, tetapi juga pada satu momen yang dengan cepat menyebar luas. Itamar Ben-Gvir terlihat merayakan pengesahan tersebut. Ia tersenyum, mengangkat minuman, dan membagikan champagne kepada anggota koalisi. Bagi sebagian pendukungnya, itu adalah simbol kemenangan politik setelah perjuangan panjang. Tetapi bagi banyak pihak lain, gambar itu membawa makna yang jauh lebih dalam. Pada 31 Maret 2026, gelombang kritik internasional semakin membesar. Uni Eropa menyebut keputusan ini sebagai langkah yang sangat mengkhawatirkan. Di hari yang sama, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Kritik yang muncul tidak hanya menyasar isi undang-undang, tetapi juga struktur sistem hukum tempat aturan itu akan diterapkan. Pengadilan militer kembali menjadi sorotan utama, karena di sanalah sebagian besar kasus warga Palestina diproses. Di titik ini, narasi global mulai berubah arah. Isu ini tidak lagi dilihat semata sebagai upaya memperkuat keamanan dalam negeri Israel. Banyak pihak mulai memandangnya sebagai perubahan yang lebih luas, yaitu bagaimana negara menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatur konflik yang sudah berlangsung lama. Karena ketika hukuman mati ditempatkan dalam sistem yang dianggap tidak seimbang, maka persoalan yang muncul bukan hanya soal keadilan individu, tetapi juga soal legitimasi sistem itu sendiri. Momen perayaan yang terjadi pada 30 Maret 2026 kemudian menjadi simbol dari perubahan tersebut. Bukan karena tindakan itu melanggar hukum, tetapi karena pesan yang ditangkap oleh publik. Ketika kebijakan yang menyangkut nyawa manusia dirayakan secara terbuka, banyak pihak melihatnya sebagai tanda bahwa pendekatan keras tidak hanya diterapkan, tetapi juga diterima tanpa keraguan. Dalam politik, simbol seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Dan dalam kasus ini, simbol itu mempercepat munculnya persepsi global yang semakin kritis. Di dalam negeri Israel sendiri, perdebatan tidak sepenuhnya berhenti. Sejumlah pakar hukum dan lembaga keamanan tetap menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka menilai bahwa aturan ini bisa membuka konflik baru di jalur hukum, termasuk potensi gugatan ke Mahkamah Agung. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru dapat memicu eskalasi lebih lanjut, bukan meredamnya. Namun pada saat yang sama, dukungan politik yang kuat membuat aturan ini tetap berdiri sebagai kebijakan resmi negara. Dengan semua perkembangan yang terjadi dalam rentang waktu 29 hingga 31 Maret 2026, satu hal menjadi semakin jelas. Perubahan yang terjadi bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang arah. Arah bagaimana sebuah negara memilih merespons tekanan, bagaimana kekuasaan digunakan dalam situasi konflik, dan bagaimana batas-batas yang dulu dianggap tidak bisa dilampaui, kini perlahan menjadi bagian dari kebijakan yang sah. Dalam setiap konflik, keputusan hukum seringkali dianggap sebagai alat untuk menciptakan ketertiban. Namun, ketika aturan yang diambil mulai menyentuh batas paling ekstrim, dampaknya tidak lagi berhenti pada aspek keamanan saja. Ia merambat ke cara dunia menilai keadilan, kepercayaan, dan arah sebuah negara dalam menghadapi tekanan yang terus meningkat. Perubahan yang terjadi pada akhir Maret 2026 menunjukkan bahwa garis batas dalam kebijakan bisa bergeser seiring waktu. Apa yang dulu dianggap terlalu jauh, kini menjadi kenyataan yang dijalankan. Dan ketika perubahan itu terjadi dengan cepat, dunia tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga bagaimana proses dan sikap yang menyertainya. Dari sinilah muncul pemahaman bahwa dalam geopolitik, kekuatan tidak hanya diukur dari kemampuan militer atau ketegasan hukum, tetapi juga dari bagaimana sebuah negara menjaga keseimbangan antara keamanan dan nilai kemanusiaan di tengah konflik yang belum menemukan titik akhir. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.